إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركها على محجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد، معاشر المؤمنين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan segala kenikmatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebaik nabi dan sebaik rasul. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah sekarang kita masuk ke dalam pembahasan yang baru. Yang sebelumnya kita bahas masalah Nabi Yusuf, sudah selesai. Kita masuk ke pembahasan yang baru, Nabi yang dimana kisahnya sedikit dalam Al-Quran, tapi jadi inspirasi sebuah amal. Siapa kira-kira? Nabi Ayub. Sah. Kita hari ini akan berbicara tentang Nabi Ayub. Kisahnya sedikit, karena kebanyakan kisah Nabi Ayub ini diriwayatkan dari Israiliyat. Jadi Israiliyat itu ada 3 kondisi. Dalam tafsir Ibnu Katsir disebutkan kalau itu bertentangan dengan syariat Islam, maka kemudian dianggap sebagai palsu. Ya, kalau kemudian dia tidak bertentangan, ya, maka bisa diambil kisahnya, tentunya dengan benar. Tapi kalau kemudian ya kisah ini dalam posisi ya tidak bisa kalau kita bicara tentang masalah kisah Israiliyat nih ya, ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah, ya, disebutkan yang ketiga adalah kalau matannya tidak benar tapi juga nggak bisa ditolak, antara benar atau enggak, maka dalam Islam boleh disampaikan. Makanya tadi boleh apa? Jadi nggak bisa dipercaya total, tapi nggak bisa ditolak secara total. Itu yang ketiga. Tapi kalau yang kedua, kalau matannya ya tidak bertentangan dengan Islam, ya, maka bisa disampaikan. Ini konsekuensinya. Dan ini Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan tentang permasalahan 3 model sanad yang berkaitan dengan Israiliyat. Makanya para ahli tafsir, ya, kalau ngambil kisahnya Nabi Ayub kebanyakan banyak riwayat Israiliyatnya, karena yang hadis yang sahih tentang riwayatnya Nabi Ayub itu hanya 1 yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, langsung yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Apa itu? Nah, kita akan bahas juga. Pertama, ketika kita bicara masalah Nabi Ayub, ya, maka kita akan balik ke surat Shad ayat 44. Ya, sifat Nabi Ayub yang luar biasa. Dapat dari surat Shad lari ke di surat Shad dulu aja. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna wajadnahu sabira ni'mal abdu innahu awwab. Ya. Dan ambillah seikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu
dan janganlah engkau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Tahu kisah apa tentang apa ini? Tentang apa? Menghukum istrinya. Nanti secara detailnya kita akan ceritakan. Ya, kemudian Allah memberikan predikat kepada Nabi Ayub dengan mengatakan apa? Wajadnahu sabira. Kami mendapati Ayub, ya, alaihissalam, Nabi Ayub seorang yang sabar. Jadi Nabi Ayub ini adalah percontohan dalam perkara sabar. Karena kalau kita bicara dalam hidup ini nggak lepas dari cobaan. Antum kalau kemudian bicara hidup kemudian kepingin hidup mulus, mustahil, nggak mungkin ya Allah. Pasti ada yang namanya cobaan. Bahkan Rasulullah SAW mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi tentang masalah ujian itu, wala yabrahul bala hatta yatrukahu yamshi al-ardi wa ma alaihi khati'ah. Tidak akan pernah seseorang lepas dari ujian sampai meninggalkan berjalan di atas muka bumi, dan mereka nggak punya salah, nggak punya dosa lagi. Artinya dari ujian ini, ya, dosa kita sama Allah dihapuskan. Di antara yang bisa menghapuskan, kecuali kalau kita bicara dosa manusia sama manusia, ini berbeda. Manusia sama manusia itu akan bisa Allah maafkan kalau orangnya memaafkan. Tapi kalau kita sama Allah secara umum, di antaranya bisa dihapuskan dengan masaib mukaffirah, kesusahan-kesusahan yang hingga menghapuskan kesalahan. Ini diistilahkan. Maka Allah SWT memberikan contoh bagaimana ujian Nabi Ayub, ya, dengan ujian yang begitu berat, dan Nabi Ayub melewatinya. Kira-kira Nabi Ayub dapat ujian berapa tahun? 13 tahun. 13 tahun sampai orang-orang yang disayanginya hilang satu-satu, kecuali 2 orang. Tidak ada kisahnya. Ya. Kemudian, dan kisah ini, ya, menjadi penghibur buat kita semua. Kenapa? Menghibur dari kesedihan dan kesusahan. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kita apa? Jalan keluar. Seorang nabi yang diuji dengan berat, pasti Allah kasih jalan keluar enggak? Kasih. Ini maksudnya, artinya tidak ada masalah yang enggak ada solusinya. Allah kasih solusinya, tapi untuk menggapai solusi, Allah perintahkan kita buat sabar. Allah katakan waja'alna ba'dahum li ba'din fitnatan atasbirun wa kana rabbuka basira. Kami jadikan satu dengan yang lainnya di antara kalian sebagai ujian. Apakah kalian bersabar? Jadi tujuan Allah memberikan kita ujian adalah Allah kepingin lihat respon kita. Kalau kita bersabar, ya, maka kemudian, ya, kita mendapatkan kebaikan di balik ujian itu. Tapi justru kalau kita nggak bersabar, malah kita mendapatkan keburukan di balik ujian itu. Karena respon tadi menentukan hasil bagaimana kita menghadapi ujian. Makanya Rasulullah SAW juga mengatakan dalam hadis Imam Tirmidzi disebutkan apa? Innallaha idza ahabba qauman ibtalahum fa in radiya falahu ridha wa in sakhita falahu sukht. Allah kalau sudah cinta sama suatu kaum, pasti Allah uji mereka. Jadi tanda cintanya Allah ke hambanya itu ujian. Allah kepingin lihat respon kita. Kalau dia ridho terhadap ujian Allah, Allah ridho sama dia. Berarti dikasih jalan keluar enggak? Dikasih jalan keluar. Tapi sebaliknya, kalau kita nggak ridho sama ujian Allah, Allah juga nggak ridho sama kita. Karena ujian terjadi, ya, untuk memuliakan seseorang, bukan menjatuhkan. Dan ujian terjadi untuk menghapuskan kesalahan. Jadi saking maha adilnya Allah Subhanahu wa taala memberikan konsekuensi di balik salahnya seseorang. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, tapi ini bukan dalam kisahnya Nabi Ayub, tapi secara umum. Allah mengatakan ulaikal ladzina hadallahu fabihudahum muqtadi. Allah mengatakan, ya, dalam surat Al-An'am ayat 90, mereka itu adalah para nabi yang telah diberikan petunjuk oleh Allah.
maka ikutilah petunjuk mereka. Karena pada dasarnya para nabi itu Allah berikan petunjuk untuk diambil pelajarannya bagi orang-orang yang hidup, supaya mereka mendapatkan jalan keluar dalam setiap kehidupannya, karena ada contoh nyatanya. Istilahnya kayak gitu. Setiap kita menghadapi masalah, Quran punya jawabannya, bahkan jawaban realitas secara hidup. Ya, makanya Allah mengatakan dalam surat Yusuf ayat 176, Allah mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Allah katakan sungguh pada kisah-kisah itu terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berpikir, punya akal, istilahnya seperti itu. Ya, makana haditsan yuftara walakin tasdiqal ladzi baina yadayhi wa tafsilan kulli syai'in wa huda wa rahmatan liqaumi yu'minun. Allah mengatakan ya bahwa Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Ya, akan tapi apa? Disebutkan secara detail setiap apa yang Allah ingin berikan kepada mereka untuk petunjuk rahmat bagi orang-orang yang beriman. Ini kenyataannya. Makanya Nabi Ayub menjadi salah satu kisahnya. Nah, di antara salah satu kisahnya ya, Allah sebutkan Nabi Ayub ini adalah turunan dari Nabi Ibrahim. Ya. Coba surat An-Nisa ayat 163 sampai 164. Sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepadamu dan Nabi setelahnya, dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak cucunya Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya. Dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Masya Allah. Allah mengatakan inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhi wan nabiyina min ba'dih. Wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyuba wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qablu wa rusulan lam naqsushum 'alaika wa kallama Allah Musa taklima. Allah katakan ya, sesungguhnya kami wahyukan kepadamu sebagaimana kami wahyukan kepada siapa? Nabi Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Ya, karena istilah kita, kalau kita ditanya nabi yang diutus pertama kali siapa? Nabi Nuh. Ya, Nabi Adam itu bukan nabi yang diutus, bapaknya manusia itu. Ya, Adam ini bapaknya manusia. Kemudian kami wahyukan kepada Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishak, Nabi Yakub dan keturunannya. Kemudian di antara disebutkan keturunannya siapa? Nabi Yusuf. Ya. Kemudian apa? Dan juga Nabi Isa, Nabi Ayub. Di sini kalau kita bicara tentang masalah Nabi Ayub menjadi salah satu para nabi yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi Nabi Ayub ini adalah keturunannya Nabi Ibrahim, dan ini disebutkan dalam tafsir Imam Qurtubi. Ya. Kemudian juga ada di dalam An-An'am ayat 84 tentang menceritakan mengenai keturunannya Nabi Ibrahim adalah Nabi Ayub. Tapi para ulama berbeda pendapat tentang masalah nasabnya, khilaf panjang. Ya, Ibnu Hajar Al-Asqalani menyebutkan dalam kitabnya Fathul Bari tentang nasabnya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu Ibn Sari, ya, Ibn Rikhwal, Ibn Isu, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim. Jadi turunan yang berapa? Hah? Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ishaq, satu.
Kemudian punya anak lagi namanya Isu. Ya, berarti Isu ini siapa? Saudaranya siapa? Nabi Yakub. Ya, kemudian punya anak lagi namanya Rehuwal. Jadi Rehuwal ini sepupunya Nabi Yusuf, sah. Kemudian baru Sari, baru Ayub. Jadi berapa turunannya? Sah. Ya, dia generasi kelima. Kemudian sebagian ulama lagi, diantaranya Muhammad ibn Said al-Kalbi, mengatakan bahwa di dalam Qasasul Anbiya yang ditulis oleh Imam Ibnu Katsir disebutkan awwalun nabi bu'itha Idris. Nabi pertama yang diutus adalah Idris. Kita pernah kan kisahnya Idris? Idris itu tepat habisnya Nabi Adam, tapi di kisahnya Nabi Idris ini sebentar toh. Ya. Tapi Rasul pertama siapa? Nabi Nuh. Karena Nabi Idris waktu itu dalam posisi, kenapa? Mereka semua bertauhid semua, nggak ada permasalahan zamannya Nabi Idris. Dan Nabi Idris ini merupakan siapa? Raja. Yang kita pernah cerita sedikit pada waktu awal-awal kita bahas masalah kitab ini. Ya. Kemudian setelah itu baru Nuh. Nabi Nuh ini sebagai Rasul. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ishak. Karena Nabi Ismail sama Nabi Ishak duluan Nabi Ismail, lahirnya pun duluan Nabi Ismail. Ya. Kemudian Nabi Yakub, kemudian Nabi Yusuf, kemudian Lut. Padahal kalau kita tahu Nabi Lut ini hidupnya sejaman sama Nabi Ibrahim. Siapa Nabi Lut ini? Ponakannya persis. Kita sudah pernah bahas ya tentang kisahnya Nabi Lut, ponakannya. Bahkan dikisahkan para ulama tafsir menjelaskan Nabi Lut dapat hidayah dari Nabi Ibrahim. Ya, ketika Nabi Ibrahim keluar dari kota Babilonia, itu ketemu sama ponakannya Nabi Lut tadi. Kemudian akhirnya Nabi Ibrahim mendakwahi Nabi Lut dan kemudian masuk. Akhirnya Nabi Lut lari kemana? Lari ke daerah namanya Sodom. Nabi Ibrahim masih ke tempat satu lagi yang dimana mereka para menyembah benda-benda langit. Baru terakhir Nabi Ibrahim setelah itu dimana tinggal? Di Palestina. Anda tahu antara Palestina sama kotanya Nabi Lut yang dihancurkan sama Allah Azza wa Jalla itu jaraknya sangat dekat. Sebenarnya Laut Merah itu sebagian masuk Palestina, sebagian masuk Yordan untuk sekarang. Tapi dulunya satu daerah disebut Syam. Ya, sebelahan ya sudah, makanya jaraknya disebutkan antara tempat tinggalnya Nabi, di tafsir disebutkan antara tempatnya tinggalnya Nabi Lut sama Nabi Ibrahim cuma 20 kilo. Dekat. Ya. Jadi karena makanya malaikat sebelum datang Nabi Lut datang ke Nabi Ibrahim buat ngasih kabar gembira tentang akan lahirnya siapa? Ishak. Ya, bahwa dia punya anak. Itu yang membuat Sarah kaget. Kagetnya Sarah, ya, ungkapannya Sarah seperti ungkapannya setelahnya. Siapa? Nabi Zakaria. Mirip. Ya, kenapa? Dikasihnya sama-sama waktu tua. Ya, tapi kalau duluan ya, duluan Nabi Ibrahim jauh daripada Nabi Zakaria. Kemudian setelah itu disebutkan Nabi Hud. Ya, kemudian Nabi Saleh, Nabi Syuaib, Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Ilyas, kemudian Nabi Al-Yasa. Orang biasanya ngomong apa? Ilyasa, Al-Yasa. Ya, kemudian Nabi Yunus, baru Nabi Ayub. Ini menurut pendapatnya siapa? Muhammad ibn Said al-Kalbi yang dinukil oleh Al-Imam Ibnu Katsir dalam kitabnya Qasasul Anbiya. Kalau berdasarkan pendapat ini, maka kita tahu bahwa Nabi Ayub itu katanya belakangan. Makanya para ulama tafsir itu berbeda pendapat yang luar biasa. Ada yang mengatakan bahwa Nabi Ayub itu ya setelahnya Nabi Syuaib. Ada yang mengatakan sebelum Nabi Musa. Ada yang mengatakan setelahnya Nabi Sulaiman.
Ya, dan ini disebutkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari. Jadi kisahnya Nabi Ayub ini khilafnya luar biasa. Kapan waktunya para ulama nggak nemu titik sepakatnya. Ya. Dan yang lebih ditambah lagi, banyak kisah Nabi Ayub kebanyakan diriwayatkan dengan Israiliyat. Itu yang kita harus paham. Ya. Nah, dari kisah Nabi Ayub di Quran hanya ada 2 surat. Di mana Al-Anbiya 8384. Kemudian yang kedua ada di dalam surat 41 sampai 44. Kita lari ke Al-Anbiya dulu. Wa kata Allah katakan, wa ayyuba id nada rabbahu anni masani ad-durru wa anta arhamur rahimin fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu mithlahum ma'ahum rahmatan min indina wa dzikran lil 'abidin. Dapat? Ya. Al-Anbiya ayat 83-84. Dan ingatlah kisah Ayub ketika dia berdoa kepada Tuhannya, ya Tuhanku, sungguh aku tertimpa penyakit, padahal Engkau Tuhan yang Maha Penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, lalu kami lenyapkan penyakit yang ada padanya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai suatu rahmat dari kami, dan untuk menjadi peringatan bagi semua yang menyembah kami. Masya Allah. Ya. Jadi Allah sebutin tentang dikasih penyakit, kemudian dia berdoa, dan berdoanya bukan langsung. Nabi Ayub itu berdoanya bukan langsung. Dan kalau antum tahu kisahnya Nabi Ayub ini, ya, sedihnya dia bukan karena penyakitnya, karena tuduhan keluarganya. Itu yang membuat bahkan sakitnya Nabi Ayub 13 tahun itu gak ada apa-apanya dibanding dengan rasa sedihnya Nabi Ayub ketika dituduh sama keluarganya. Dituduh apa? Dituduh melakukan dosa besar. Ini kok gak disebut-sebutin? Jangan-jangan dosa besar yang dilakukan. Disampaikan sama keluarganya. Yang 2 orang bertahan datang siang malam. Itu yang buat Nabi Ayub sedih sampai berdoa sama Allah. Dikatakan anni masani durru wa anta arhamur rahim. Durnya di sini bukan karena penyakit, tapi karena apa? Karena tuduhan. Itu durnya. Berarti kalau nggak dituduh, Nabi Ayub berdoa nggak? Enggak. Nabi Ayub itu ketika istri ngomong, ya, kenapa engkau nggak berdoa sama Allah? Ditanyain berapa lama Allah ngasih kita nikmat, ya, berapa lama Allah ngasih kita ujian, pantas nggak kita buat ngeluh? Ini Nabi Ayub, ya. Tapi begitu dituduh, tuduhan itulah yang menjadikan Nabi Ayub sedih, ya. Ini diantara kisahnya, kayak Masya Allah ya ikhwah. Jadi Allah jelaskan bagaimana penyakit itu, dan ada nanti mukjizatnya Nabi Ayub. Kita belum pernah tahu kan? Ada yang tahu mukjizatnya Nabi Ayub apa? Ada yang pernah dengar? Ada. Nanti kita akan bahas mukjizatnya. Kita tahunya Nabi Ayub cuma sakit kemudian disembuhin. Ya, ada mukjizat yang terjadi pada kita. Kemudian surat coba balik ayat 41 sampai 44. Dan ingatlah akan hamba kami Ayub ketika dia menyuruh Tuhannya, sesungguhnya aku diganggu setan dengan penderitaan dan bencana. Ya, terus Allah berfirman, hentakanlah kakimu, inilah air yang sejuk untuk mandi dan untuk minum. Dan kami anugerahi dia dengan mengumpulkan kembali keluarganya, dan kami lipat gandakan jumlah mereka sebagai rahmat dari kami dan pelajaran bagi orang-orang yang berpikiran sehat.
Dan ambillah serikat rumput dengan tanganmu, lalu pukullah dengan itu, dan janganlah kau melanggar sumpah. Sesungguhnya kami dapati dia Ayub seorang yang sabar. Dialah sebaik-baik hamba. Sungguh dia sangat taat kepada Allah. Allah SWT menjelaskan, ya, kalau kita bicara mukjizatnya Nabi Ayub adalah apa? Urqud birijlika hadha maghtasalun baridu wa syarab. Jadi ketika Nabi Ayub menghentakkan kakinya waktu itu, maka Allah keluarkan dari bawah kakinya apa? Air, bisa buat mandi sama minum. Dari mandi sama minum itu Allah sembuhkan langsung. Ya, inilah yang disebut dengan mukjizatnya Nabi Ayub. Jadi air dipakai minum bisa, mandi bisa, dan nyembuhin lagi. Subhanallah. Sampai-sampai dijelaskan ketika Nabi Ayub punya hajat, istrinya nungguin, kemudian istrinya pergi, baliknya telat. Ketika baliknya telat, Allah perintahkan itu tadi. Ketika sudah perintahkan itu, penyakitnya hilang total. Ketemu istrinya pangling. Sampai ini, nah panglingnya ini dikisahkan Israel. Ya, sampai kemudian istrinya tanya, mana Ayub? Sesungguhnya aku Ayub. Kata istri nggak percaya. Karena apa? Sebelumnya ditutupi dengan penyakit badannya. Anda bisa bayangin kan? Ketika sembuh, dia nggak percaya kalau itu Nabi Ayub. Makanya kemudian Nabi Ayub mengungkapkan perkara yang dimana dia punya 2 kantong gandum. Ya. Al-Imam Bukhari menjelaskan, nah ini dalil yang sahih, ya, yang satu-satunya menceritakan tentang Nabi Ayub dari Rasulullah SAW secara langsung. Apa hadisnya? Hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau mau dicari nanti nomor 3391. Ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bainama Ayyub yaghtasilu uryanan." Ya. Ketika Nabi Ayub mandi dalam kondisi telanjang. Makanya sunnah di antara diperbolehkannya mandi telanjang itu dalil ini. Ya. Kemudian harra alaihi rijlu jaradin minad dahf. Tiba-tiba jatuh dari mana? Dari langit belalang yang terbuat dari emas. Faja'ala yahthi fi thawbihi. Maka kemudian Nabi Ayub mengambil pakaiannya untuk mengumpulkan. Ya, fanadahu rabbuhu. Maka kemudian Allah memanggilnya dengan mengatakan, ya Ayub, alam akun aghnaituka amma tara. Maka kemudian Allah mengatakan, wahai Ayub, bukankah aku telah mencukupkan kamu terhadap apa yang kamu lihat? Baru saja apa yang kamu lihat. Maka Nabi Ayub mengatakan, bala ya Rabb, tentu ya Allah, Kau telah mencukupkan aku. Walakin la ghina li an barakatika. Akan tapi aku tidak pernah merasa cukup dari berkahmu, keberkahanmu. Artinya karunia Allah Subhanahu wa taala, keberkahan yang Allah berikan, Nabi Ayub tidak akan pernah merasa cukup. Ya, ini yang dikatakan oleh Nabi Ayub. Nah, kemudian dari sini kisah tentang kesabaran Nabi Ayub yang paling sahih, ya, yang dikatakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani adalah dikeluarkan oleh Ibnu Abi Hatim, Ibnu Jarir At-Tabari, disahihkan oleh Ibnu Hibban, kemudian juga Imam Hakim dari jarnya Nafi' Ibn Yazid, ya, kemudian dari Uqail, dari Imam Az-Zuhri, kemudian dari Anas bin Malik, bahwa sesungguhnya Nabi Ayub itu diuji dalam ujian selama 13 tahun sehingga dia dijauhi oleh karib kerabatnya yang dekat ataupun yang jauh, kecuali 2 orang dari saudaranya yang biasa mengunjungi dia dari setiap pagi sama setiap petang. 2 tok yang bertahan, yang lainnya semua menjauh. Ya. Kemudian suatu ketika, nah ini yang saya maksud. Suatu ketika salah seorang dari mereka berkata, sesungguhnya Ayub telah melakukan sebuah dosa yang amat besar. Kalau enggak, kenapa cobaan tersebut
Kalau tidak, coba tersebut telah hilang berinya. Tapi kok nggak hilang-hilang, oh jangan-jangan dosanya besar luar biasa. Ini yang kemudian akhirnya diceritakanlah ini kepada Nabi Ayub, sehingga Nabi Ayub pun bersedih dan berdoa kepada Allah Azza wa Jalla ketika itu. Itu yang dimaksud. Ya, dan ini dikisahkan di dalam kitab Fathul Bari. Kemudian Nabi Ayub ketika merasa berat dengan tuduhan, ya, dituduh dengan dosa yang amat besar tadi, bahkan tuduhannya lebih berat dibanding dengan ujian 13 tahun. Kalau sakit 13 tahun dia bisa menghadapi, tapi kalau tuduhan dosa besar, ya, maka dia bersedih luar biasa. Akhirnya berdoa dengan mengatakan anni masaniya durru wa anta arhamar rahimin. Ya. Karena tuduhan, bukan karena penyakit. Selama ini kan yang kita tahu, terakhir Nabi Ayub baru berdoa karena sakitnya. Enggak. Kalau Nabi Ayub berdoa karena sakitnya, dari awal Nabi Ayub sudah berdoa. Ya ikhwah, 13 tahun diuji. Jadi sudah jadi kebiasaan enggak? Kebiasaan 13 tahun. Berarti ada sebuah faktor di mana Nabi Ayub berdoa sama Allah SWT. Faktor terbesarnya adalah tuduhan tadi. Nah, kemudian Anas Ibn Malik melanjutkan lagi, ya, dikatakan kharaja li hajatihi. Nah, ini yang sembuhnya dari sini. Wa amsakat imra'atahu bi yadihi falamma faragha abta'at alayhi fa awha Allahu ilayhi anirqud bi rijlika fa daraba rijlihi bi rijlihi al-ardha fanaba'at aynun faghtasala minha faraja'a sahihan. Disebutkan suatu ketika Nabi Ayub keluar untuk hajat dan istrinya apa? Memegang tangannya kemudian pergi. Setelah selesai dari hajatnya, ternyata istrinya terlambat. Maka kemudian Allah mewahyukan dengan mengatakan dengan kata apa? Anirqut birijlika, untuk menghentakkan kakimu. Fadaraba birijlihil arda, maka kemudian kakinya memukulkan, menghentakkan ke bumi. Fanaba'at, apa itu? Mancur, kalau kita bilang apa ya? Muncul air, mata air, ainun faghtasala minha, kemudian mandi dari air yang di bawah kakinya tadi, kemudian menjadi apa? Faraja'a sahihan, balik sehat lagi. Setelah sehat, faja'at imra'atuhu, maka istrinya balik, falam ta'rifhu, dan enggak kenal Nabi Ayub. Fasa'alathu an Ayub, tanya mana Ayub. Maka dia mengatakan, ini anak saya, itu yang Ayub, ya. Wa kana lahu andarani ahaduma lil qumhi wal akhar lis sa'ir. Disebutkan bahwa dia menyebutkan ciri-cirinya. Dia punya apa? Punya 2 tempat. Yang satu buat gantung, ya. Yang satu ya, yang untuk yang gandum yang warna coklat, kemudian yang satunya untuk gandum putih. Qum sama sa'ir, sama-sama gandumnya enggak? Tepung putih, yang coklat itu gandum apa istilahnya? Nah, kalau yang putih tepung apa? Tepung biasa ya? Kita putih ya? Terigu, sah. Yang satu tepung gandum, warnanya apa? Coklat. Nah, kalau antum lihat biji gandum itu kan, nah, ketika dimasuk warnanya itu, ya kan? Tapi kalau yang biasa putih. Nah, Nabi Ayub punya 2 ini. Akhirnya apa? Faba'athallahu lahu subhanahu wa ta'ala fa'aghraqat fi andil qamhi ad-dhahab hatta fadha wa fi andil sa'ir fiddah hatta fadha. Maka kemudian, ya, disebutkan dalam Fathul Bari, ya, kemudian Allah mengirimkan awan untuk menurunkan darinya apa? Emas pada tempat gandum yang coklat. Ini benar-benar disebut hujan emas ya, kayak ini, ya. Sampai apa? Sampai luber. Kemudian tempat yang putih diturunkan apa? Perak sampai luber. Ya, ini disebutkan dalam kitab Fathul Bari sebagai apa? Gantinya, karena Nabi Ayub itu dulunya apa? Kaya raya. Allah gantikan, begitu sehat dikasih ganti
yaitu dikasih emas luber, kasih perak luber, ngirim awan lagi. Subhanallah ya kawan. Ya, realita hujan mesti ini. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani mengatakan juga dalam Fathul Bari bahwa secara zahir seluruh kisah yang datang mengenai Nabi Ayub adalah kisah yang tidak kuat menurut Imam Bukhari. Kenapa? Karena Imam Bukhari menyebutkan ya yang kuat cuman satu hadis tentang Nabi Ayub. Sisanya berarti apa? Israiliyat. Termasuk ini Israiliyat ya? Yes. Ini Israiliyat. Tapi yang jelas kita tahu bahwa Allah membalikan kekayaan Nabi Ayub itu secara umum yang kita tahu. Tapi bagaimana detailnya itu Israiliyat. Makanya Israiliyat ini antara bisa diterima atau tidak. Kita tidak boleh mendustakannya secara total kalau itu tidak bertentangan dengan aturan agama. Kalau matanya bertentangan dengan aturan agama, maka tidak boleh diterima, bahkan disebut sebagai palsu. Ya. Kemudian Rasulullah SAW ya, mengatakan tentang bagaimana kita terhadap Israiliyat. Kata Rasulullah SAW, hadithu an bani Israel wal haraj. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Abu Dawud disebutkan apa? Ceritakanlah riwayat Bani Israel dan tidak mengapa. Makanya kalau tidak bertentangan maka boleh diceritakan. Ya, inilah sikap tentang kisah Israiliyat. Kemudian Imam Hasan Al-Basri menceritakan panjang lebar. Nah, ini kisah yang panjang, yang detail yang kita bisa ambil dari kisahnya Nabi Ayub. Perhatikan baik-baik kisah dari awal. Disebutkan sesungguhnya Nabi Ayub ya telah diberikan oleh Allah kekuasaan berupa apa? Harta. Kemudian para wanita, berarti istrinya satu apa lebih? Lebih. Jelas? Kemudian apa? Sapi, domba, onta. Anda bisa bayangin. Nabi Ayub ini kaya di awal. Dan kepada musuh Allah iblis dikatakan kepadanya, bisakah engkau menggoda Ayub? Jelas di sini. Makanya Nabi Ayub tadi ngomong apa? Setan musuh enggak? Goda enggak setan? Iya. Di dalam surat Sad tadi dijelaskan kan tentang setan. Nah ini. Ya. Akhirnya kemudian iblis berkata, ya Rabb, sesungguhnya Ayub di dunia telah memiliki harta dan anak-anak. Tidak mungkin dia tidak bersyukur kepadamu. Akan tapi izinkan aku mengganggunya pada harta dan anaknya. Niscaya engkau akan melihat bagaimana dia mentaatiku dan bermaksiat kepadamu. Ini omongannya iblis. Tapi kalau dari segi orangnya, iblis tahu nggak bisa digoda. Tapi dari segi siapa? Hartanya. Istilah harta ini apa? Anak masuk nggak? Harta. Anak masuk. Karena dikatakan al-walad kasbul walidain. Anak itu hasil usaha orang tua. Maka diistilahkan masuk ke dalam harta orang tua sebenarnya. Karena hasil usaha. Bahkan anak pun kalau melakukan amal soleh tidak diniatkan buat orang tuanya tetap dapat pahalanya. Karena hasil usahanya. Jelas di sini sampai Rasulullah SAW mengatakan dalam hadisnya, mengatakan anta wa maluka li abi, dirimu dan hartamu punya bapakmu. Ya, karena anak itu hasil usaha. Sampai dikatakan orang tua boleh nggak ngambil harta anaknya? Boleh. Selama para ulama kita di antara yang menyebutkan dua syarat besar. Kita kalau istilahkan bapak boleh ngambil harta anak, itu kaidahnya diperbolehkan dengan dua syarat. Dua syarat ini jangan pernah dilanggar ya ikhwah. Kalau enggak kita akan menjadi orang yang zalim. Ibnu Qudamah mengatakan boleh ya seorang ayah ngambil harta anaknya semau yang dia punya, yang dia miliki. Ya, apabila sampai dibutuhkan oleh bapaknya. Begitu pula diperbolehkan meski bukan hajat penting. Paham ya? Tapi apa?
Ayah boleh mengambil harta dari anaknya yang masih kecil ataupun sudah dewasa. Syaratnya apa? Tidak memusnahkan harta itu dan tidak memberikan mudarat kepada anak. Maksudnya apa? Kalau anak punya kebutuhan penting, maka jangan diambil dari kebutuhan penting. Contoh, anak sudah berkeluarga, dia punya kebutuhan penting buat apa? Ngasih nafkah inti kepada istri sama anaknya, maka bapaknya nggak boleh ngambil dari situ. Ngambil dari mana? Sisa. Sepadan. Yang kedua, tidak boleh mengambil harta tersebut untuk tujuan diberikan kepada yang lain. No. Kalau sampai ini terjadi, kita zalim. Akhirnya muncul apa? Nanti anak berpikirnya apa? Pilih kasih. Satu disedot, yang satu dilariin ke yang lain. Ini nggak boleh. Benar-benar buat tujuan siapa? Kebutuhan bapaknya sendiri sama ibunya. Fadhal. Kenapa diistilahkan bapak yang boleh ngambil? Pemberi nafkah siapa di sini? Laki-laki, betul nggak? Ya. Dan ini disebutkan ya di dalam kitab Al-Mughni yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Akhirnya setelah itu maka iblis pun mulai menggoda Nabi Ayub dari sisi harta dan anaknya. Iblis mendatangi hewan ternaknya dari hartanya berupa domba, kemudian bakar. Kemudian iblis datang lagi dalam bentuk menyerupai pengembala domba mendatangi Nabi Ayub yang sedang sholat. Kemudian dia mengatakan apa? Wahai Ayub, engkau sedang sholat kepada Rabbmu, sementara Allah tidak meninggalkan bagimu hewan ternak berupa domba, kecuali dia telah membakarnya dengan api. Yang bakar siapa? Iblis. Dan aku saat itu berada di suatu sudut tempat, dan sekarang aku datang untuk mengabarimu. Supaya apa? Sholatnya Nabi Ayub gak khusyuk. Anda bisa bayangin. Maka Nabi Ayub pun mengatakan, ya Allah, engkau telah memberi dan engkau pula yang mengambil. Subhanallah. Ya, selama jiwaku masih ada, aku tetap memujimu atas baiknya ujianmu. Ini yang kemudian dikatakan Nabi Ayub. Gak geser Nabi Ayub, gak bingung. Kenapa? Domba yang diambil dia masih punya yang lain. Gak geser, gak bingung sama sekali. Kenapa? Dia punya jiwa yang penting. Jiwanya masih ada, masih bisa bersyukur. Ya. Ternyata iblis gak berhasil goda sebagaimana diinginkan. Maka iblis pun mendatangi ternaknya berupa apa? Sapi. Kemudian dibakar sapinya dengan api. Kemudian iblis mendatangi lagi, ya, mengatakan dengan perkataan yang serupa. Akan tetapi Nabi Ayub menanggapinya dengan hal yang sama juga. Subhanallah. Akhirnya iblis melakukan hal yang sama onta-ontanya. Tidak ada lagi yang tersisa dari hewan ternak, sampai iblis menghancurkan rumahnya sementara anak-anaknya berada di rumahnya. Mati anaknya semua. Dihancurkan sama siapa? Iblis. Kemudian akhirnya iblis berkata, wahai Ayub, sesungguhnya Allah telah mengutus seseorang untuk menghancurkan rumahmu hingga anak-anakmu meninggal di dalamnya. Mana Nabi Ayub mengatakan, ya Allah, semua adalah kebaikan yang Kau berikan kepadaku. Sebelum musibah hari ini, aku disibukkan dengan cinta harta pada siang hari, dan aku disibukkan dengan cinta anak pada malam harinya karena rasa cintaku kepada mereka. Maka saat ini aku bisa fokus, ya, pendengaranku dan mataku, malamku dan siangku untuk berzikir, bertahmid dan bertasbih dan bertahlil. Subhanallah. Nabi Ayub ngerasa harta dan anaknya jadi ujian. Berarti kalau Allah ambil, berarti tinggal fokus sama Allah. Kebayang nggak? Tambah khusyuk Nabi Ayub. Nah, bukannya tambah sedih, tambah khusyuk. Kisah mirip kayak gini terjadi nggak sama Nabi yang lain? Ada. Nabi siapa? Nabi Sulaiman. Pernah tahu kisahnya Nabi Sulaiman punya kuda yang bisa terbang? Hah? Kemudian dia lagi ngecek kudanya sampai lupa ibadah. Akhirnya disembelih semua kudanya yang melupakan dia sama Allah Azza wa Jalla. Kemudian Allah ganti, diberikan awan yang bisa ditaklukkan kemana mau jalan, itu awan tinggal di suhu.
Karena Nabi Sulaiman, yang buat saya terhalang sama Allah ya ini binatang-binatang ini. Disembelih semua sama Nabi Sulaiman. Maka Nabi Ayub menyampaikan para Nabi itu, subhanallah, ketika dunia menghalangi, kemudian Allah ambil, mereka bersyukur. Berarti sudah tidak ada yang jadi penghalang lagi. Ya ikhwah, bagaimana kemudian orang taatnya sama Allah karena ngerasa Allah ngasih hidup mereka sebagai rahmat, bukan bencana. Dan ini yang terjadi. Nabi Ayub belajar dari perkara-perkara yang seperti ini, ya ikhwah. Maka kita lihat Allah kasih kita musibah, justru kita melihat dosa kita banyak. Itu yang seharusnya. Itu yang seharusnya yang terjadi. Bukan kemudian kita tambah menyalahkan Allah dengan karena terjadinya wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Allah Subhanahu wa taala memberikan pelajaran buat kita terhadap apa yang kita lakukan dari kesalahan dalam bentuk musibah sebagai pengingat bahwa kita harus balik sama Allah. Dan ini yang dipikirkan oleh Nabi Ayub. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahimakumullah. Kita teruskan, kita selesaikan cerita ini, kemudian kita lanjutkan cerita yang berikutnya. Ya. Maka iblis pun diizinkan untuk menguji Nabi Ayub dengan jasadnya. Apa yang terjadi? Iblis mendatangi Nabi Ayub, kemudian meniupkan padanya tiupan yang membuat luka di sekujur tubuhnya dari kepala sampai kaki. Jadi nggak ada sejengkal badan pun kecuali penyakit semua isi. Ya. Maka Nabi Ayub diuji dengan ujian yang sangat berat sampai dibawa ke tempat pembuangan sampah di mana Bani Israel biasa membuang sampah. Anda bisa bayangin nggak? Karena semua badannya luka. Kalau semua luka, keluar nggak bau nggak enak? Bisa orang dekat? Kebayang? Makanya dibawa ke tempat pembuangan sampah. Ya, maka tidak ada yang tersisa dari Nabi Ayub pada hartanya, tidak juga pada anaknya, tidak juga pada teman-temannya. Ya, tidak ada satupun ya mendekatinya kecuali istri. Siapa nama istrinya? Satu istri. Namanya disebutkan ya adalah Rahmah. Itu nama istri yang mau deketin Nabi Ayub. Dan ini disebutkan di dalam kitab Ad-Darul Mansur fit Tafsir bil Ma'thur. Ya. Kemudian dia bersabar kepada Nabi Ayub dengan tulus. Dia membawa makanan buat Nabi Ayub, ya. Dan dia memuji Allah Subhanahu wa taala bersama dengan Nabi Ayub kalau Nabi Ayub memuji Allah. Kemudian Nabi Ayub dalam kondisi tidak berhenti berzikir kepada Allah, tetap memuji Allah, menyanjung Allah, tetap bersabar terhadap apa yang ditimpakan kepadanya. Makanya dikatakan inna wajadnahu sabira. Kami mendapatkan Nabi Ayub dalam posisi sabar. Posisi diuji, zikirnya nggak berhenti. Tambah dekat, tambah terus, kemudian menyanjung Allah. Bayangin Allah disanjung terus, nggak berhenti dari sanjungannya. Ya. Bahkan dia tetap bersabar apa yang ditimpakan kepadanya. Maka Imam Hasan Al-Basri menceritakan iblis pun berteriak. Dia kumpulkan seluruh anak buahnya yang ada di bumi karena putus asa terhadap kesabarannya Nabi Ayub. Ya, akhirnya apa? Maka anak buahnya berkumpul, kemudian mengatakan, kau telah mengumpulkan kami, ada apa? Apa yang membuatmu tidak mampu? Iblis mengatakan, hamba ini telah membuatku putus asa. Bayangin, sudah mentok iblis, goda sudah nggak bisa nyerah, sampai butuh bala tentara. Antum bisa bayangin ya? Setannya dikumpulin semua. Kepengen goda pakai cara apa lagi coba? Dikatakan, aku telah memohon kepada Rabbku untuk menguji dari sisi harta dan anak. Jadi untuk menguji Nabi Ayub, iblis berdoa. Bayangin nanti. Ini menunjukkan bahwa iblis yang paling jahat, paling bengis masih berdoa sama Allah. Nah, kalau manusia ninggalin doa berarti manusia lebih parah daripada iblis. Betul nggak? Iya. Anda bisa bayangin, ya. Kemudian akhirnya aku telah mohon kepada Rabbku untuk mengujinya dari sisi harta anaknya dan tidak menyisakan baginya harta dan juga anak. Dan hal ini tidak menambah padanya kecuali sabar, sanjungan dan pujian kepada Allah. Tambah taat sama Allah. Nabi Ayub, ya. Dan aku juga telah mengganggunya pada jasadnya
Kutinggalkan luka pada tubuhnya sehingga dia ditempatkan di sekitar tempat pembuangan sampah Bani Israil. Ya, hidupnya di sekitar situ. Ya, karena kalau sudah di sekitar pembuangan sampah, sama-sama baunya kan, selesai sudah. Orang nggak ada yang terjadi tersiksa karena sama-sama dimasukin ke tempat, dideketin sama tempat pembuangan sampah. Jadi baunya nyampur sudah. Nasallallahu alaihi wasallam. Segini beratnya ya akhwah. Ya. Tidak ada yang mendekatinya kecuali istrinya. Sungguh aku malu terhadap Tuhanku. Maka aku meminta kepada kalian untuk membuatku menggodanya. Anak buahnya mulai ngasih ide macam-macam. Di antaranya apa? Di mana tipu dayamu? Di mana ilmumu yang telah membinasakan orang-orang sebelumnya? Ya, iblis menjawab, semua sirna di hadapan Ayub. Habis. Ilmunya selesai. Anda bisa bayangin? Waktunya selesai ya? Oke. Jelas, insya Allah bagaimana kelanjutannya, apa yang dikatakan oleh iblis, kita bahas di Senin berikutnya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini menjadikan kita semakin bertakwa kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang selalu diberikan kesabaran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala jauhkan kita dari sifat mengeluh kepada Allah Azza wa Jalla, yaitu mengeluh untuk dijauhkan dari ujian, karena ujian merupakan anugerah yang besar dari Allah Azza wa Jalla. Dan mudah-mudahan Allah berikan kita anugerah berupa rahmatnya, petunjuknya, dan mudah-mudahan Allah tutup hidup kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.